Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melvin Aldila, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat saya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Juli Ahmadi. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Cikanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Juli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya. Adapun dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Kemudian tentunya nanti Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa Bapak. Ya Pak ya? Oke. Nah sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak hari ini ya. Boleh ya Pak ya? Oke, yang pertama, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis konsep penjualan, pembelian, keuntungan dan kerugian dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan permasalahan, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan penjualan, pembelian, keuntungan dan kerugian dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan melibatkan penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian dengan benar. Mungkin itu ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangannya meliputi pengetahuan dan keterampilan. Ada dua sisi yang dikembangkan. Jadi Bapak ingin mengembangkan dua sisi, yaitu dari keterampilan dan pengetahuan ya Pak ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, dari model, sama dari metode pembelajarannya. Oke, untuk strateginya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajarannya problem based learning. Untuk metodenya dengan tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan satu-satu. Jadi Bapak ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menerapkan juga model pembelajaran problem based learning dan metodenya tanya jawab, diskusi dan penugasan. Begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya nih Pak? Kira-kira Bapak mau menggunakan apa nih di pembelajaran nanti? Rencananya nanti saya akan menggunakan media PowerPoint, kemudian ada LKPD-nya juga, ada juga anak akan menggunakan smartphone, kemudian ada laptop dan LCD. Jadi media yang akan Bapak gunakan itu tadi LCD, kemudian smartphone, kemudian LKPD, kemudian ada juga PowerPoint. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam berapa nih? Supaya kita bisa matching waktunya gitu ya Pak ya. Oh iya, oke. Untuk rencana saya di kelas 7D itu hari Selasa jam ketiga jam 8.20 sampai jam 9.40 buat jam pelajaran. Oke, berarti nanti kita akan ketemu di hari Selasa ya Pak ya, pukul 8.20 ya. Sebenarnya 2 jam pelajaran gitu. Oke, baik. Jadi pada hari tersebut saya akan datang ke kelas Bapak, kemudian saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat
menceritakan hal apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran ya. Kemudian nanti setelah observasi kelas, saya informasikan akan ada kegiatan pasca observasi. Nanti di sana kita akan membahas atau mengevaluasi dan juga berdiskusi tentang temuan-temuan yang saya dapatkan ketika Bapak mengajar kelas. Ya. Nah, sebelum kita akhiri nih percakapan hari ini, Pak, apa yang kira-kira Bapak dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin dari hasil percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran yang lebih baik ketika nanti akan melaksanakan pembelajaran kelas. Mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai dengan ini. Mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan baik. Kita bisa bertemu lagi hari Selasa, kemudian bisa melakukan seperti kelas gitu. Semuanya lancar-lancar dan sehat ya Pak ya. Nah, baik, terima kasih Pak Juli atas waktunya hari ini sudah menyempatkan berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Selasa ya Pak ya. Oke, siap. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melvin Aldila, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas bersama rekan sejawat saya yang kemarin sudah kita lakukan percakapan praobservasi dengan Bapak Juli Ahmadi. Sampai jumpa di kelas. Sudah siap? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua? Baik. Sudah berdoa? Lagi apa hari ini? Kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang jual beli atau nanti keuntungan dan kerugian. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa mereka nggak masuk? Oh, yang dua apa? Yang satu? Yang satu sakit, kita doakan semoga dia lekas sembuh. Yang apa? Mudah-mudahan nanti kalau misalkan datang diminta ditanyakan sama kalian kenapa nggak masuk kemarin, misalkan sakit atau izin ada keperluan dan lain-lain. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang jual beli, keuntungan dan kerugian. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan lakukan pemanasan. Sudah siap? Ya. Pemanasan biasanya sudah bisa? Insya Allah. Oke, cepat dulu atau pelan dulu? Oke, pelan dulu ya. Ready? Go. 3. Tambah 2. Tambah 5. Tambah 1. Oke. Lebih cepat. 3. Tambah 2. Tambah 1. Tambah 1. 10. Lebih cepat. 5. Tambah 10. Tambah 1. Tambah 2. Oke. Lebih cepat lagi. 3 tambah 5 tambah 2. 8. Coba. 3 tambah 3 tambah 1. Oke, itu sudah bisa. Sekarang Bapak mau cek konsentrasi kalian sejauh mana dan sekonsentrasi apa. Oke, pelan tapi panjang. Siap? Siap. Ready? Go. 3 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Sudah? Tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Hati-hati. Kurang 1 kurang 2. Oke.
kelompok berapa ini? 6. Berapa? 27. Kelompok 2. Kelompok 4. 27. Kelompok 5. 26. Kelompok 1. Jawabannya adalah 27. Tepuk tangan buat kalian dulu. Sudah ya? Nah, sekarang sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajarannya, Bapak mau tahu perasaan kalian dulu ya. Tapi nggak harus satu-satu semuanya karena alatnya terbatas. Boleh perwakilan satu kelompok satu orang. Dimulai dari kelompok 5. Kelompok 5 dulu, silakan tulis nama dan bagaimana perasaannya. Silakan, sudah. Ini namanya siapa? Ya, kamu tulis nama dia, terus perasaan kayak gimana ya. Di dalam awannya jangan di luar. Di dalam awan pokoknya bebas. Yang penting di dalam awan. Nah, ya. Terus nanti habis ini kelompok 6. Ya. Nanti langsung sebenarnya kasih. Habis itu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan selesai. Oke, silakan. Kelompok 6 silakan. Kalau bisa perasaan itu bagus-bagus semua ya. Kalau jelek ya mudah-mudahan dengan berangkat sekolah jadi kalian itu senang walaupun di luar pusing. Punya uang di sekolah sama uang belajar teman. Sedih. Berikutnya kalau satu silakan. Kalau satu. Salah satu nih Bang. Harus di dalam awan itu jadi. Ya, boleh kelompok 2. Nanti kita bahas tuh yang sedih kenapa, yang bahagia kenapa. Apa sih ya? Yang sedih lagi mikirin apa? Nah, lihat. Ini kelompok 60. Nah, oke. Tiga. Coba namanya Rizky. Bagaimana perasaan Rizky? 3, terus 4 yang terakhir ya. Gembira. Apa? Kelompok 4 orang. 4 orang. Ini 4. Ini 5. Akan. Ini dia. Dia mewakili kelompok berapa tadi? 5. Dia sedang senang. Apa yang membuatmu senang dia? Pokoknya hari ini gak ada masalah. Uang jajan ada, betul ada, makan udah gitu ya. Terus kelompok 6 tadi siapa namanya? Oke, kakaknya. Oke. Kenapa sedih? Beda sekolah sama Ayah. Oh, beda sekolah sama Ayah. Udah, gak apa-apa yang sabar ya. Kemudian kelompok 1 siapa namanya? Ima bahagia. Apa yang buat kamu bahagia? Bahagia karena dapat uang banyak. Bahagia karena habis karena banyak teman di rumah. Oh iya, di rumah banyak temannya. Oke, berikutnya kelompok 2. Siapa tadi namanya? Fitra, senang kamu suka apa? Banyak teman. Kalau dikit teman nggak suka. Kalau di rumah nggak bahagia. Oh bahagia juga, bagus ya. Jadi sesuai
sesuai kondisi kalau di rumah walaupun sedikit ya senang juga harus bahagia juga ya. Oke, lihat kelompok 3. Uang jajannya nambah sejak kapan? Tadi. Selamat Mevki, uang jajannya nambah. Kemudian terakhir Afgan. Oke, Afgan. Afgan gembira juga. Apa yang membuat gembira ini? Banyak teman Pak, main sama teman. Main bola. Main bola Pak. Oh, oke. Main bola. Terus kalau temannya banyak, uang jajannya banyak nggak? Enggak Pak. Enggak, alhamdulillah, tapi cukup bikin kamu senang ya? Oke, terima kasih. Dari perasaan yang mewakili kelompok kalian, ini adalah gambaran bahwa setiap orang itu mempunyai perasaan yang perlu diekspresikan. Kalau kalian senang, alhamdulillah. Kalau misalkan temennya sedang sedih, ya bantulah, hibur atau gimana. Kalau misalkan uang jajannya lagi banyak, traktir dong temennya juga. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Selanjutnya, setelah kita melakukan pembukaan tadi sama pemanasan, hari ini kita tadi akan belajar apa? Jual dan beli, penjualan dan pembelian. Kemudian nanti kita akan bahas keuntungan dan kerugian. Apakah kalian pernah melakukan transaksi jual beli sebelumnya? Apakah kalian pernah melihat transaksi penjualan dan pembelian? Di mana contohnya? Siapa yang pernah ke pasar? Laki-laki pernah ke pasar? Di pasar itu ada kegiatan apa? Nah, selain di pasar ada nggak kegiatan jual beli? Tapi bukan di pasar. Di mana? Warung-warung biasa. Di warung. Toko apa? Toko baju. Terus toko apa lagi? Toko terus. Alfamaret. Indomaret. Ya, bisa ya. Di tempat-tempat yang memang ada transaksi jual beli. Kalau kita berjualan atau menjual, pengennya untung atau rugi? Kalau pembeli pengennya untung atau rugi? Untung juga. Jadi nanti kalian harus bisa menghitung bagaimana untung itu dan bagaimana rugi. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh ke penjualan dan pembelian, kalian saksikan dulu tayangan video berikut ini. Siap? Simak baik-baik ya. Tayangannya sekitar berapa menit nih? 5 menit. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu ada jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak menggunakan dalam untuk memenuhi kebutuhannya sehari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang yang melakukannya. Hal itu karena apa yang menggunakan ada juga orang tidak menggunakan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadi jual beli?
Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli dengan luas. Nah, tempat jual beli yang di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat pertandingan berjual dan membeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern dengan harga yang bisa ditoleransi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamart, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lainnya. Selanjutnya, kita mengambil satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Cara menjual beli, yaitu adanya menjual, membeli barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Sudah disimak? Paham atau tidak ceritanya? Ceritanya tentang apa? Tentang jual? Beli di mana? Nah, dalam matematika, jual beli itu adalah bagian dari tema pembelajaran aritmetika sosial. Ya, jadi jual beli, ada transaksi bisnis dan sebagainya. Kita sebut dalam matematika adalah aritmetika sosial. Nah, selanjutnya, oke, hari ini nanti Bapak akan membagikan KPD seperti ini. Lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan satu kelompok satu orang, ya kan? Nanti satu kelompok satu buku, kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kalian mengerjakan bersama kelompoknya, kalian mengerjakan dan menulis hasilnya di halaman lembar masalah. Ada masalahnya dua, ada masalah 1, ada masalah 2. Nanti dikerjakan bersama-sama. Kemudian di akhir
tugas kelompoknya adalah membuat kesimpulan. Apa itu penjualan tadi yang sesuai tayangan tadi yang seingat kelompoknya, pembelian apa, keuntungan apa, kerugian apa. Oke? Sampai sini paham? Nah, berikutnya ini contoh sebuah cerita. Ada yang bisa bantu baca? Coba ini siapa? Rizky, so kebaca nggak dari situ? Rizky bacain ceritanya itu. Ada cerita tentang apa nih? Yang jangan ya. Ada nggak yang lain? Ada nggak yang lain? Oh, Jess, Jess, Jess. Itu 100 juta ya. 100 juta nih. 100 nolnya ada berapa? 8. Ini nih kalau 60 juta ini 100 jadi 100 juta, koma 0. Dibacanya berapa nih? 100 juta. Oke, lanjutkan. Kemudian karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, maka itu akan menjual kembali 10 juta 500.000 rupiah. Oke. Coba kalian pahami dulu baik-baik cerita ini. Siapa yang menjual tanah? Panul membeli tadinya. Panul membeli sebidang tanah harganya 100 juta. Kemudian karena ada suatu keperluan butuh uang nih ceritanya. Panul menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110 juta. Dikoreksi dulu ya. Itu bukan pengiriman maksudnya. Kan yang beli Panul ya? Iya. Ini. Oke. Setelah karena Panul mempunyai keperluan, butuh uang, nah Panul mau menjual tanahnya dan menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110 juta 500.000. Sampai sini sudah kebayang belum? Permasalahannya? Sudah? Nah, sekarang nanti Bapak kan hari ini kelompoknya sudah dibentuk ya? Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, 5, dan 6. Kelompok ini dibentuk sesuai dengan minat gaya belajar kalian ya. Ada kelompok 1 ini sekian orang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Kelompok 5 juga sama sesuai dengan minat dan belajarnya. Oke, kalau sudah tolong dibantu dong bagi ini satu kelompok satu tentukan KPD-nya. Tolong dibantu. Satu kelompok kasih satu. Nah, satu kelompok kamu dulu satu ya. Setiap kelompok sudah dapat belum? Sudah. Nah, tolong dibuka halaman atau masalah 1. Ini yang gambarnya sesuai dengan gambar yang di sini. Dulu ya. Yang salah satu dulu. Nah, ini yang gambar ini. Panul membeli 100 juta, kemudian dijual dengan harga 110 juta 500. Kalian perhatikan dulu. Kalau sudah diperhatikan soalnya atau permasalahannya, kalian buka halaman masalah 1. Sini. Masalah 1. Masalah 1 itu permasalahannya adalah Panul menjual tanah.
Sudah? Yang ini. Sudah belum? Sudah? Nah, kalian isi jawabannya setiap kotak itu sesuai dengan masalah yang ada di sini. Paham maksudnya? Contoh. Kotak yang pertama, apa pertanyaannya? Apa saja yang terhasilnya? Informasi apa saja yang kamu dapat dari tayangan yang ini? Kalian dapat mengetahui informasi apa dari sini? Syarat-syarat Yang ini, Oh, dari yang ini. saya data. Iya, tayangan itu yang sedang ditampilkan sekarang ini bukan yang tadi. Tayangan yang ini yang masalah satu yang ini, oke? Nah, salah satu informasi yang kamu dapat apa? Pak Nur membeli tanah seharga. Oke, informasi yang lainnya? Pak Nur menjual kembali tanah dengan harga 110 juta 500. Tulis di ini kotak yang pertama. Yang tadi barusan. Oke? Oh, waktunya 2 menit. Semuanya. Iya, enggak yang satu kotak pun kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Nanti yang bingung boleh tanya ke Bapak. Berapa tulis tadi? Di sini. Ini tenang, bilang 10 orang nanti ya jangan yang ini juga di tanggal berapa hari apa sekarang? Kita belum ini? Ya, jangan lupa nama kelompok tulisnya di situ. Informasinya boleh sebanyak-banyaknya, tapi informasi itu harus sesuai data. Jangan kalian tulis informasi di luar data ini. Misalkan tiba-tiba Pak Juli sedang mengajar, bukan itu ya. Informasi yang tertuang dalam cerita ini. Adanya namanya cuma Pak Nur dan uang sejumlah. Ada transaksi jual. Siapa yang menjual? Siapa yang membeli? Ada yang beli? Oke, berikutnya setelah kotak 2 selesai, kita lanjutkan dengan kotak ketiga dan kotak keempat. Untuk kotak ketiga dan keempat, silahkan diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Dimulai dari sekarang, boleh pahami pertanyaannya, diskusikan hasil jawaban terbaik dari versi kelompok kalian masing-masing. Jika ada permasalahan atau kendala atau nggak ngerti nih Pak soalnya kayak gimana, boleh nanti ngajuin tanya Bapak akan datang ke kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan kalian. Siap ya? Siap. Oke, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Pak. Kotak depan. Tiga, kamu baru dibaca dulu kita tanya. Jual beli, ceritanya lagi jual beli. Terus contoh nih ya, maksudnya tuh Rizky sama Dede itu jual beli. Kamu yang jual, dia yang beli. Nah, kamu biar untung, itu ceritanya gimana? Kalau untung itu berarti kamu menjual harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal berarti ceritakan. Misalkan kamu punya pulpen. Pulpen itu kamu waktu itu beli berapa? 2.000. Ternyata Dede mau beli punya kamu. Nah, kamu jual berapa biar untung? Nah, cerita terserah itu ceritakan dalam kisah itu. Oke? Nah, misalkan Rizky menjual pulpen dengan harga 30.000 karena dulu aku udah beli dan sebagainya. Oke? Contoh? Oh, apa? Mana? Dua? Dua tadi udah. Baik. Sekarang kalau yang ketiga itu ada cerita jual beli yang menguntungkan. Tidak mengalami keuntungan. Contohnya kayak gimana? Misalkan ada atas nama orang misalkan ya contoh aja nih nama ini boleh kasih David dan Said. Mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Nah,
Yang jual siapa? Kalian tentukan. David, yang beli siapa? Nah, David bisa usulkan bagaimana? Misalnya kamu mau jual apa, David? iPhone. iPhone ini harga berapa? 1 juta. Nah, biar David untung dijual ke Said, dijual berapa? Bisa. Nah, kamu jual cerita itu. Nah, sudah siap? Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, kalian sudah mengisi di kesimpulan tugas KPD kalian masing-masing. Sekarang kita simpulkan. Coba kalau Om Dea, penjualan itu apa Dea? Yang sudah ditulis. Penjualan itu artinya apa? Kegiatan menjual. Menjual apa? Barang. Oke, barang. Atau jasa. Ini aja. Yang paling simpelnya seperti ini aja. Oke. Kalau di gambarin banyak banget tapi yang kegiatan menjual barang atau jasa. Kemudian kalau membeli, ini siapa namanya? Sebelahnya Keisha, ini siapa? Hah? Alia. Pembelian apa pembelian Alia? Mengadakan, itu yang ditulis. Mengadakan barang atau jasa, gitu aja. Mengadakan barang atau jasa. Oke. Sekarang keuntungan kelompok 1, siapa yang menjawab? Keuntungan itu bagaimana? Harga jualnya lebih tinggi atau lebih rendah dari harga beli? Kelompok 1, salah satu lagi siapa namanya? Yang saya Pakistan namanya? Hah? Servis. Apa itu keuntungan artinya? Pengertian. Bisa jawab dong kalau itu? Harga jual lebih tinggi atau lebih rendah dari harga beli? Oke, berarti harga jual lebih tinggi dari harga beli. Nah, terakhir kerugian kelompok Rizky. Kalau kerugian bagaimana? Harga lebih rendah Jual lebih rendah dari harga beli. Oke, sepakat? Nah, terakhir, bagaimana cara hitung keuntungan? Cara hitung untungnya berapa nih? Ceritanya si dia punya modal buku tadi 3.000, dijual 5.000. Untungnya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Harga modal atau harga jual dulu? Harga modal dikurang harga jual. Coba hitung dulu. Benar atau salah? Modalnya berapa ya? 3.000. Jualnya 5.000. 3.000 kurang 5.000. Nah, berarti kembali harusnya harga jual dikurang harga beli atau mau. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajarnya sampai sini harga jual, harga beli, pembelian dan penjualan, kemudian untung dan rugi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang diskon, terus kita akan bahas bunga, pajak dan sebagainya. Nah, untuk tugas di rumah kalian dikumpulkan minggu depan, tugasnya adalah setiap kelompok nanti membuat tugas kegiatan jual beli, baik itu untung atau rugi boleh dibuat dalam bentuk gambar. Maksudnya gambar itu kayak misalkan kayak kalian pernah lihat ini enggak? Komik. Di komik itu ada cerita
Ada yang jualan, ada yang beli, ada yang ngomong, terus nanti untung atau rugi. Oke. Boleh dibuat gambar, boleh juga dibuat dengan rekaman suara. Misalkan di warung nih, ada yang lagi jualan sama yang beli, ada yang beli, kamu rekam, mau beli sampai bayar deh. Nah, selesai. Atau kalian mau rekam videonya nih lagi jualan, ada tukang sayur lewati, Mama Dea mau beli sayur, kamu rekam nih. Ini Mama Dea lagi mau beli sayur, itu bukan sayurnya, gitu kan. Boleh kayak gitu, atau boleh kalau kalian mau explore membuat kalian misalkan pura-pura acting, membuat simulasi kegiatan acting, kalian sedang transaksi jual beli. Terus nanti ada yang satu yang untung, ada satu yang rugi, ada yang jual, ada yang beli, dan ada uang transaksinya. Direkam, boleh, tapi semampunya kalian ya. Boleh hanya gambar aja nih, misalnya nggak boleh dipoto doang, malah nanti ceritakan deskripsi di bawahnya. Atau bikin video juga boleh. Atau nggak bisa rekam, makanya rekam dengerin aja nih. Ada yang jualan, rekam suara aja. Nah, nanti selesai dikirimkan ke depan. Dikumpulkan per kelompok dan anggotanya. Paham ya? Oke, hari ini sampai sini dulu. Gimana perasaan kalian setelah belajar? Senang beneran? Beneran. Bahagia? Ada pusing-pusing? Nah, pusing boleh aja karena kita sudah berusaha mencari ilmu. Ya. Jangan patah semangat. Jadi kalau ada capek, susah, itu bukan sebuah hal yang nggak bisa dipecahkan. Matematika itu semuanya bisa dipecahkan. Jadi dengan kalian semangat, kalian berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan guru, semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sama meja di Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafin Alila, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melakukan percakapan hasil observasi bersama Pak sejawat saya, Bapak Juli Ahmadi. Gimana Pak Juli kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik. Dalam percakapan hasil observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas yang tadi sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Gitu ya Pak ya? Oke. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan tadi? Perasaannya saya senang dengan hadirnya Bu Dila di kelas melakukan supervisi, terus memberikan evaluasi gitu, terus buat saya agar menjadikan refleksi buat saya nanti ke KBM selanjutnya mudah-mudahan jauh lebih baik. Mungkin kalau ada kekurangan nanti bisa kita diskusikan kembali dengan Bu Dila, mana yang kurangnya nih untuk diperbaiki. Jadi sebagai refleksi begitu ya Pak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bisa diceritakan kembali nggak nih Pak, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Kemarin kan ketika praobservasi, kalau saya tidak salah ingat, Bapak ingin mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Betul begitu ya Pak ya? Betul. Nah, bagaimana nih ketika sudah diterapkan di dalam kelas, bagaimana nih pengalamannya Bapak nih? Yang terjadi dalam kelas, alhamdulillah menurut saya itu sebagian besar sesuai dengan rencana saya. Area pengembangannya di area pengetahuan tercapai, kemudian di area keterampilan juga tercapai. Cuman mungkin ada sedikit kurang maksimal di keterampilan karena mungkin durasi waktunya yang belum memungkinkan untuk sampai selesai mata pelajaran KBM saya. Kemudian langkah-langkah apa sih Pak yang sudah Bapak lakukan tadi tuh saat pembelajaran? Langkah-langkahnya dimulai dari apresiasi, dimulai pembukaan seperti biasa. Kita membuat pengelompokan, membuat kelompok di kelas itu sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Nah setelah itu kita kasih stimulus, mereka melakukan kegiatannya, menyelesaikan tugas dari LKPD, dan kita buat kesimpulan sampai akhirnya saya kasih tugas untuk memberikan kebebasan kepada
masing-masing kelompok untuk memilih apakah dia membuat tugas yang visual, itu misalkan membuat gambar, atau yang auditori dengan menawarkan merekam suara kegiatannya, atau yang kinestetik mungkin dengan reka adegan kegiatan pembelajaran tersebut. Itu kurang lebih yang sudah saya. Oke. Jadi tadi Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari awal, inti, kemudian pembukaan, inti, dan terakhir penutup. Ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak sudah sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum, atau mungkin ada kekurangan gitu, Pak? Seperti yang tadi saya bilang, sebagian besar menurut saya area pengembangan pengetahuannya sudah cukup tercapai, area keterampilannya juga tercapai. Cuman mungkin saya pengen punya pengembangan di area kinestetik keterampilannya itu lebih di mungkin kegiatan semacam reka adegan mungkin ya. Jadi ada kegiatan yang ada bergerak begitu, jadi dia bisa mengilustrasikan dalam bentuk kegiatan bergerak begitu. Nah, biar anak-anak tuh lebih mungkin anak-anak yang tipe kinestetik mungkin lebih tertarik dan lebih mudah memahami. Oke, baik. Jadi tadi sebenarnya sudah cukup berhasil ya, Pak, dalam segi pengetahuan. Mungkin harus ada lebih ditingkatkan lagi untuk keterampilan gitu ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Salah satunya tadi Bu yang sudah terjadi itu manajemen waktunya. Jadi kalau untuk pengetahuan saya rasa cukup. Tadi pas ketika untuk kegiatan keterampilan mungkin waktunya hanya sedikit, jadi yang bisa ditampilkan anak-anak hanya presentasi, itu pun hanya diwakilkan, kemudian tidak banyak hal yang dilakukan secara kinestetik. Nah, untuk membuat kinestetiknya lebih baik kan itu juga diperlukan media dan alat peraga yang lain. Mungkin buat saya itu bisa dimaksimalkan ketika saya misalkan membuat alat peraga baru yang lain atau media-media baru yang lain yang menstimulus anak-anak untuk bisa lebih terampil dalam proses pembelajaran. Jadi tadi kendalanya mungkin di manajemen waktu begitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apa hambatan-hambatan itu bisa terjadi menurut Bapak? Mungkin yang pertama pasti dari sisi pembuatan RPP atau rancangan pembelajarannya mungkin bisa memperhitungkan waktunya lebih baik. Kalau di RPP-nya atau rancangan pembelajarannya lebih tepat, mungkin di kelas juga akan jauh lebih tepat. Oke, jadi tadi Bapak menitik beratkan pada pembuatan RPP-nya Ya. begitu ya Pak ya, rancangannya. Nah, bagaimana nih Pak rencana Bapak ke depan agar proses pembelajaran yang Bapak lakukan nih lebih baik? Saya mungkin akan fokus di keterampilan dulu, karena menurut saya dari sisi keterampilan itu masih pengen mengembangkan. Jadi mungkin saya akan membuat alat peraga atau media-media baru yang mampu menstimulus anak-anak bisa lebih terampil dan lebih baik dari yang kemarin sudah saya lakukan atau yang sebelumnya saya lakukan. Oke, jadi Bapak ingin memiliki rencana untuk meningkatkan kembali keterampilan di media pembelajaran begitu ya Pak ya? Oke, nah mudah-mudahan nih Pak rencana yang Bapak kerjakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian Bapak juga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Amin. Saya menunggu nanti cerita-ceritanya lagi ya Pak ya tentang rencana Bapak nanti, apakah bisa direalisasikan atau mungkin ada hambatan atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan kembali, boleh, maka silakan ya Pak ya. Kira-kira nih kapan Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Paling cepat nih Pak kapan? Paling cepat berarti kemungkinan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan Berikutnya mudah-mudahan bisa realisasi. Jadi setelah ini berarti Bapak mau merancang MAPM kembali Iya. dengan memperbaiki tadi yang sudah Bapak sebutkan Iya. ya, media, kemudian alat peraganya gitu, supaya bisa mengakomodir siswa-siswa dengan budaya belajar kinestetik gitu ya Pak ya. Betul. Dari segi keterampilan. Baik. Kemudian ya kita sudah sampai di penghujung percakapan kita nih Pak. Mudah-mudahan
rencana yang akan Bapak lakukan ini lancar, Amin. kemudian berjalan dengan lebih baik lagi gitu ya Pak. Ya. Ya, baiklah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita, di penghujung proses coaching dari awal percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan sekarang nih terakhir percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih Bu Lila. Sampai jumpa di lain kesempatan.